permanenkan jadi tinggi gitu ya. Itu teman-teman, ini dulunya seperti yang diceritakan oleh Jero Mangku atau orang suci yang ada di sini. Ini dulunya tuh batu dan dipermanenkan menjadi pelingi kan gitu ya. Iya. Gitu. Dan menurut memasuki dari awal kita kan jalan dari sana. Iya. Kita masuk dari sana, memang beliau tuh mungkin sudah terkoneksi dengan makunya yang di sini. Beliau tidak bertanya apa-apa lagi karena mungkin beliau tidak, kalau ada ya pemakunya di sini dia nggak bakalan mengganggu atau bertanya lagi karena sudah ada kuncinya gitulah. Karena di sini kembali lagi di channel kesayangan kalian di KS Nusantara. Malam hari ini kita akan melakukan penelusuran, mengungkap misteri seperti biasa teman-teman. Malam hari ini kita ada di salah satu tempat di puncak gunung. Nama tempatnya Pura Puncak Les gitu ya beliau. Iya, betul. Pura Puncak Les ini berada di Kabupaten Tabanan, tepatnya di Angsri gitu kalau tidak salah ya. Malam hari ini kita dengan kru dan warga setempat dan sudah ada bintang tamu yang sangat spesial teman-teman. Malam hari ini kita akan melakukan penelusuran, mengungkap misteri dan bertanya kepada salah satu narasumber yang berperan besar di tempat ini, di pura ini. Kita akan bertanya banyak dengan beliau. Nanti jangan lupa subscribe channel ini teman-teman agar kita semakin berkembang, semakin semangat untuk mengedukasi teman-teman mencari tempat-tempat yang memang banyak sejarahnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, kita sudah berada di Jabal Pura Puncak Les. Hari ini kita sudah kedatangan narasumbernya, dia ada di Jeruan atau di Utama Mandala. Ayo kita ke sana. Sahabat Nusantara, kita sudah berada di Utama Mandala dari Pura Puncak Les. Malam hari ini kita akan menemukan dan menghadirkan beliau sang pemangku atau orang suci yang ngomongin di sini, yang hanya di sini. Beliau sudah ada di sebagai hiasan gitu. Swastiastu, Jero Mangku, Abdi. Perkenalkan, Tiang, Dek John, dengan Jero siapa tuh? Jero Ika dengan Pak Setiawan. Pak Setiawan ya. Malam hari ini ingin mengedukasi teman-teman di rumah untuk mengetahui bahwa di sini ada tempat yang sangat luar biasa, pura yang sangat bersejarah yang memang ada dari zaman dahulu kan begitu. Tiang sedikit bertanya lagi, Pak Mangku, Pak Mangku, di sini bagaimana sejarah tentang pura ini? Ya, tentang awal-awalnya dahulu sebelum berdirinya Pura Lurit Puncak Les niki. Winten iki sekadi hidup taro ngetelan wacana. Winten lingih hidup taro diki di Lurit Puncak Les. Winten hidup mawasang hidup taro tabek pakulun hidup pustaka linggurin Puncak Tengah. Winten linggurin Puncak Adem. Mawasan inik sekadi wentene lingih idotaro melingolingih diki Lurit Puncak Les. Niko awal niko wenten sungkan niki sapuh duwe. Niko ampun berobat-obat, wenten kebalian, wenten lain sebagainya niko. Medis Iya. Dan wenten niko sembuh-sembuh, wenten kan tel wacana nido malih. Wenten ring Bukit Sangkur, ring Basake, wenten lain sebagainya niko. Wenten niko kosuruh niko nangun pilih Lurit Puncak Les niko. Awal dari pura niki sebenarnya udah ada pura tapi cuma belum baturan mantan. Belum wenten anong
ada pohon andong gitu. Wenten ada dasar batu Besar gitu. besarnya. Tapi batunya masih Dah niki di dalam linggihnya. Oh, sudah dipermanenkan jadi tinggi gitu ya. Itu teman-teman, ini dulunya seperti yang diceritakan oleh Jero Mangku atau orang suci yang ada di sini. Ini dulunya tuh batu dan dipermanenkan menjadi pelingikan gitu ya. Iya. Dan menurut sepengetahuan Pak Jero Mangku kan sudah tahu tentang silsilah atau keangkeran atau tempat ini, bagaimana keangkerannya atau intrik atau dimensi lain di sini gitu. Gimana, pernah nggak ada kejadian yang di luar nalar ya, luar logika gitu? Nah, kalau dulu bisa jadi dahulu karena wenten iki roh-roh yang tidak kelihatan kasat mata ini sering terdengar, ada yang menangis dan ada yang minta tolong. Orang-orang suci lah yang mengetahui. Kalau banyak jajan tuh bisa dia tuh mendengar, tapi dia ketakutan karena mentalnya tuh tidak siap. Kalau di sini kan di tengah di tengah gunung ini ya sebenarnya gitu ya. Ya di tengah bukit ya. Iya jurang gini. Teman-teman, ini sebenarnya di atas kita nih bukit. Ada jalan di bawah ini tempat puronya gitu. Dan di lembah. Nah, di tengah lembah ini di sampingnya ini ada sedikit sungai kecil gitu. Dan di atas ini banyak sekali pohon bambu. Dan di atas juga ada pura ya. Iya. Ya. Di sana ada pura. Kalau di daerah Taban memang banyak sekali pura-pura, apalagi di gunung-gunung ya. Di sini juga nampak pura Pucak Karangdawo, Pucak Adang. Sini juga ini apa namanya? Pucak Halilintar. Pucak Halilintar. Ini pendampingan sekali teman-teman, dekat nih di atas saja nih. Buat teman-teman yang senang dengan kespiritualan bisa nakil ke sini, tapi itu udah izin dulu dengan Pak Jero bisa nakil ke sini. Itu ya Pak Jero ya. Tuh. Dan kalau di dimensi lainnya di sini pernah ada kejadian atau hal yang dialami oleh warga di sini Pak Jero? Pernah dahulu kalau niki memangkunya istri niki Pucak Halilintar niki, karena dahulu kan dia tuh mencari paku. Pakis tuh teman-teman. Ya kendalanya nih dagang niko tidak sadar dia tuh melewati karena bagaimana dengan perasaan dia tuh tidak tahu, karena entah perasaannya bagus itu dia tuh dilempar roh-roh. Badannya itu dilempar. Ya langsung dia tuh kecelakaan. Jatuh di mana tuh? Di sana di batunya. Terus gimana? Akhirnya tapi selamat atau? Selamat. Dia luka di kepalanya. Karena niatnya itu bagaimana? Tidak Ya, baik. mungkin bimbang atau gimana ya gitu ya. Gitu teman-teman, katanya sini ada di seorang pemangkunya yang istri ini mencari pakis untuk mungkin dijual atau dimasak mungkin. Setelah mencari pakis itu dia berjalan dan dilempar oleh sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sini atau makhluk astral yang di sini. Dan memang banyak sekali ya kalau sepenglihatan dia di sini pun di ajang itu ada beberapa sosok yang seberapa aja ada banyak sekali sosok belancangan ini, asu atau anjing ini besar sekali sama satu yang dia lihat tuh macan besar juga. Anjing itu besarnya seanak sapi teman-teman. Tapi ini energinya sangat positif sekali, mungkin ini bala ancangan di sini gitu. Mungkin Pak Jero gimana, pernah nggak melihat atau bala ancangan di sini secara mungkin saudara atau warga di sini gitu? Dengan yang dahulu ya kelihatannya itu seperti kucing lah kelihatannya, perancang-perancangan dia di sini supaya semeton tidak ketakutan ya. Ular tuh kecil kelihatan itu ya, ularnya. Tapi di dimensi lainnya lebih besar gitu ya. Ya besar ularnya itu. Tapi saya sedang sembahyang sama teman-teman, dia tuh di pangku di pangkuan saya. Tak dia tuh mengganggu itu teman-teman. Tapi kalau sepenglihatan tiang dengan rasa tiang ini sangat-sangat positif dan dengan ancaman di sini juga entah kenapa ya bala ancaman sini
setelah melihat Pak Jero dan teman-teman semua pemuda atau Damang Hidup Lestari di sini hadir di sini, semua nih mungkin senang atau gimana ya, tangis harunya itu sangat kencang sekali ya dengan waktu tadi Pak Mangku lagi menyiratkan tirta dan mengasih tahu tadi ngatur piuning waktu berdoa. Yang lihat tuh banyak sekali sinar datang dari arah timur, selatan dan barat tuh, masuk ke seperti ini masuk sinar biru dan agak keputihan gitu teman-teman, masuk seperti itu. Mungkin Tian juga tidak mengerti tentang mantra dan tantra gitu, tapi mungkin Pak Jero tadi atau memanggil atau menyebut ide betara biar hadir di sini kan gitu ya Pak Jero ya. Tiang lihat sih cahayanya tuh sekepal tangan Tiang ini semua masuk ke dalam pelingih gitu teman-teman. Itu tapi kalau wujud yang berstana sini mungkin jujur aja kalau Soroh Pradewa Tiang tidak bisa melihat, tapi karena mungkin yang Tiang lihat tuh hanya sinar sangat besar sekali gitu teman-teman. Kalau energi di sini sangat dahsyat sekali. Gitu. Dan sedikit yang bertanya sedikit Pak Jero. Kalau di sebelah ini selatan sini, sebelah selatan ini berbeda. Yang ini ada berbeda dengan pura lainnya. Itu selatan, kenapa puranya tuh menghadap ke utara Pak Jero? Istilahnya saya minta kepada beliau, saya berulang-ulang meminta izin kepada beliau, tidak dikasih karena niki bersemayam di pura ini adalah Ido Pragang Sang Hyang Wang teman-teman ya. Mungkin kalau kita tidak bisa memikirkan beliau, tidak bisa merasakan itu istilahnya, tapi ini masa kepercayaan rasa kita gitu tuh. Oh, jadi memang dari awal itu memang dapat puisi memang puranya harus menghadap gitu ya. Oh, gitu. Dahulu puranya di sana lagi Ido Betaro niki Dedung, tidak dikasih tempatnya, tidak pas, tidak di sana ya. Kan di sini pinggir jalan di atas. Mau pura ini mau dipindah gitu Pak Jero? Dahulu sebelum yang ini diwujudkan supaya dekat dengan artinya pemukiman kita nih kok jauh dari pemukiman tempat ramai lah. Tidak diizinkan oleh beliau. Ya karena memang witnya di sini ya. Memang sinar sucinya beliau ada di sini dan energi terbesar dari tempat ini memang yang jelas di sini teman-teman. Dan ada juga yang sedikit berbeda dari pura-pura lainnya. Ini ada patung Gajah Mada gitu ya Pak Jero ya. Dengan komunikasi langsung dengan beliau itu adalah bapak saya Mepesengan Sumu Dharma Dewa. Ini jurucana Demun. Gitu teman-teman. Mungkin begini teman-teman dari cakapan tadi memang dulu pemangku yang dulu adalah bapaknya Pak Jero sekarang yang berkomunikasi secara batin ini ya, secara batin dan sudah mendapatkan artinya feeling atau puisik gambarannya memang ada petilasan, harus ada petilasan Bung Karno kan gitu ya Pak Jero ya. Itu teman-teman sahabat Nusantara dan sahabat milenial semuanya, biar kalian pada tahu dan kalian bisa memilah mana konten yang mengedukasi dan mana konten yang memang istilahnya tidak mengajarkan taksu atau Bali gitu. Nah gitu aja Pak Jero, yang aturang semua beli juga. Terima kasih. Sekarang yang mau sedikit berbincang-bincang dengan kameramen Tiang agar teman-teman di rumah bisa tahu dan paham dengan situasi ini. Oke. Saudara, sekarang kita melakukan sedikit penelusuran yang ingin melihat flashback atau melihat apa penunggu sejatinya di sini. Memang di sekitar sini kan memang banyak sekali hutan-hutan bambu, banyak sekali memang di sini tuh di tengah hutan bambu gitu, di tengah lembah gitu teman-teman. Jadi di samping di sini memang ada
pura atau tempat suci yang sangat keramat sekali. Di luar area pura ini memang sangat luar biasa. Jadi sekarang di depan tiang ini sudah ada patung atau hiasan, mungkin patung dari Raja Mada sih katanya. Karena di sini memang di tengah lemah, makanya diselimuti gini ya, Bli, apa namanya, lumut ya, Bli, ya. Iya, betul. Gitu. Bukannya kalau nggak terlewat, memang kalau kita mempunyai tempat atau tempat tinggal atau pelinggih di tengah bukit atau lembah, memang sangat lembab, memang disenangin sama lumut ini. Karena dikelilingi perbukitan mungkin ya, Blijon ya. Iya, iya. Ya, ini empuk sekali, Bli. Empuk sekali karena udah diselimuti lumut. Dan kalau di atas ini menurut penuturan dari Pak Jero, apa namanya, dari Jero Mangku di sini, di atas ini semuanya katanya dari utara ke selatan ini pasar, gitu. Oh, berarti di kawasan ini pasarnya di Dimensi lain. dimensi lain seperti itu ya. Ya. Dan entitas-entitas yang ada di sini itu memang sangat berbenturan, memang. Di samping tempat ini ada positif dan negatif, itu pasti ada. Istilahnya kalau di Bali itu rule gini. Di luar kawasan ini memang sangat banyak sekali, istilahnya kalau di Bali namanya wong samar, wong mediga, mang tunyo, dan panas pati juga banyak sekali. Dan di areal sini memang penuturan Pak Jero tadi 5 jam 5 sore aja memang sudah mulai angker, atau nggak ada berani orang yang kesini lama-lama gitulah istilahnya. Juru canangnya atau pemangkunya aja memang kalau saya sendiri aja malah di sini takut gitu, teman-teman. Sekarang kita mengungkap kenapa tempat ini dikatakan angker, kenapa tempat ini memang energinya sangat besar sekali gitu. Dan seperti yang saya lihat tadi, ada satu sosok macan atau apa namanya, harimau yang lumayan besar sekali, Bu. Mungkin segini. Ini sosok anjing juga. Ini warnanya hitam putih, atau kalau Bali namanya poleng ya, lihat. Iya. Ya, poleng segini. Besarnya sebesar anak sapi lah. Itu memang sebagai pembantu beliau, sebagai misalnya sebagai penjaga dari tempat ini, agar orang-orang yang berniat tidak baik tidak bisa masuk di sini. Dan katanya menurut Jero juga, Jero Mangkunya mengatakan bahwa di sini pernah ada seorang penangkil atau orang yang mau sembahyang sini. Orangnya bukan orang lokal sini. Beliau nangkil sini bersama Jero Mangkunya, bawa banten banyak sekali. Tiba-tiba sampai sini, Dasar jurang ya. Gitu yang tadi. Iya, betul. Melihat jurang dan langsung lari. Ya, dengan siapa tahu? Dengan anaknya dia. Iya. Beliau dari Jero Mangkunya bilang nggak apa-apa kesini, tapi beliau kan tidak mau memaksa, karena mungkin niat dari pelaku atau yang nangkil sini mungkin ada niat-niat tertentu yang memang kurang baik atau gimana, tidak ikhlas sudah istilahnya, makanya ada gangguan dari penunggu sini atau dimensi lainnya. Ya, kalau dari Blijon lihat dari dimensi lainnya itu seperti apa sosok-sosok yang ada di sini, dan apakah mengganggu masyarakat ataukah membantu atau seperti apa, bisa dijelaskan, Blijon? Kalau sepenglihatan saya ya, Bi, Ya. kalau di areal pura ini memang areal yang sangat suci, dan memang kalau dari segi energi sangat positif sekali. Dan dari rencangan atau pembantu Sesunan Ide Betara yang ada di sini juga sangat positif. Tapi tergantung juga dari niatan kita yang mau ke sini. Kalau kita niatnya memang untuk mencari yang enggak, maka kita mendapatkan hal yang buruk juga, Li. Mungkin kita bakalan nggak bisa masuk ke sini. Iya, betul sekali. Jangan dia masuk sampai sini, mungkin pulang aja nggak bisa. Iya. Dan kalau sepenglihatan saya, Bi, yuk di sini. Ini di bawah nih ada pura katanya juga, Bi. Nah, ini di bawah ini ada pura, Bi. Di bawah sini ya. Iya, iya.
katanya pura dalam Sida Karya gitu ya, Sida Bli? Karya ya. Ya. Yang penuturan Dari Jero Mangkunya. ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat puranya dari arah sini ya. Gitu. Itu mungkin pewarangan atau gimana ya? Kayaknya pewarangan. Dan kalau di sini sepenglihatan saya, Bli, di atas nih bukan hanya pasar ya, tapi pemukiman juga, Bli. Pemukiman di alam lain seperti Iya, itu atau gimana? Pemukiman di alam lain. Dan entitas-entitas di sini tidak satu kelompok, Bli. Mungkin gini, Bli. Di sini ada beberapa jenis atau kalau di Bali namanya wong samar, memedi, tungnya, itu semuanya ada di sini, Bli. Oh gitu. Ya, tidak mungkin kalau di tempat lain itu satu kawasan aja, satu jenis saja. Mungkin wong samar ada tempat di sini, tapi di sini itu berbeda, bercampur gitu. Nah, seperti yang Bli John lihat ini berarti awalnya dulu bukan seperti ini ya di sini. Atau seperti apa, bisa di sekilasnya bisa Bli John lihat nggak? Kalau Seperti di sini, apa? Dulunya ini saya lihat ini memang sungai, Bli. Sungainya besar Oh, sekali. sungai besar sekali di sini ya. Sungainya besar sekali, dan di atas ini memang apa namanya, kayunya besar sekali, Bli. Oh. Besar sekali. Dan di sini itu memang lingkupnya memang sungai dulunya. Baik. Sungai dulunya seperti sekarang mengering, dan mungkin ada salah satu, kalau sepenglihatan saya, salah satu orang yang wikan atau sakti lah istilahnya, memang moksa di sini, Bli. Gitu. Mungkin keturunan atau terah dari penglingsir Pak Jero gitu. Saya sih nanti kita lurus ke luar atau ke Jabo, ke Niste Mandala ya, Bli. Jadi yang tunjukkan ada beberapa tempat yang memang pemukimannya entitas-entitas yang ada di sini gitu Iya. ya. Teman-teman, let's go. Nah, kita sudah ada di luar atau kalau di Bali itu ada Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala kan gitu ya, Bli. Iya, betul. Ada tingkat-tingkatan tempat dari tempat suci gitu lah. Dan saya sih penasaran dengan, di samping dengan puranya, di luar kawasan pura ini, di tebing-tebing gini, di lingkup dari apa namanya, pohon bambu, banyak sekali perumahan, Bli. Dan rumahnya itu bagus-bagus sekali, Bli, memperada gitu. Oh, berarti perumahan untuk apa namanya, alam lain seperti itu ya, Bli John ya? Kalau sepenglihatan tiang ini seperti griya atau griya wong samar gitu, Bli. Ini di atas nih. Ada beberapa kelompok yang ada di sini. Ada beberapa apa namanya, sosok wong samar yang ada di sini. Mungkin kira-kira 70 atau 100 orangan tuh ada, Bli. Sekitar di atas kita ini, di griya ini lah istilahnya. Melihat kita ya. Iya, melihat kita. Dan waktu tadi Pak Jero Mangku ngasih tahu atau berdoa melantunkan ayat-ayat suci, tiang kan di samping Jero Mangku gini tiang, Ya. apa namanya, kru kita. Betul. Setelah saya berdoa, masih Jero Mangku yang ada di sini berdoa, teman kita itu tiang gini, Mangku ada api di arah timur. Itu warnanya merah, Bi. Sebesar gini. Biar kayak gitu, Bi. Tapi tadi pas sembahyang itu juga terdengar suara sedikit dentuman sih. Iya. Ah. 2 kali kayaknya. Dua kali ya. Dari Tapi arah- saya dengarnya tadi cuman agak gimana ya. Iya. Mm-mm. Tapi waktu apa namanya, waktu Jero Mangkunya ngasih tahu atau berdoa tuh rasa merinding tuh ada sekali, Bi. Luar biasa ya. Lihat. Ya betul sekali. Auranya udah terasa. Ya, karena gitu teman-teman, Jero Mangku istilahnya memanggil atau mengundang para dewa atau susunan yang ada di semua tempat di sekitar sini, bahkan di seluruh Bali, agar datang dan menyaksikan dan merestui kita gitu ya, Bli. Ya betul. Teman-teman.
Ya kita ke utara yuk. Ya. Nah, mungkin dia melihat ini cuma sekedar pohon aja kan? Ya betul. Kalau kasat mata ini kelihatan seperti pohon aja. Iya. Ya kalau menurut Beli John seperti apa di sini? Ini kalau sepenglihatan saya, Ya. ini sebagai pintu gerbang masuk ke dimensi lain. Hmm. Ini sebenarnya ada beberapa pintu gerbang yang ingin masuk ke area suci sini. Di sini ada pintu gerbang utama yang pintu gerbang terakhir lah di depan pura ini. Ini sebenarnya tinggi sekali, tinggi besar sekali, dan di depannya ada dua sosok Penjaga. seperti panglima penjaga. Panglima penjaga itu ya, tinggi besar. Ini kepalanya tuh seperti ada kerucut gitu nih. Ada kerucut dan raut muka beliau itu memang sangat tegas sekali. Baik. Dan saat kita memasuki dari awal, kita kan jalan dari sana. Ya. Kita masuk dari sana, memang beliau tuh mungkin sudah terkoneksi dengan mangkunya yang dari sini. Beliau tidak bertanya apa-apa lagi, karena mungkin beliau sudah, kalau ada yang pemangkunya di sini, beliau nggak bakalan mengganggu atau bertanya lagi, karena sudah ada kuncinya gitulah. Karena di sini pemangkunya sebagai juru kunci, kalau di Jawa mungkin namanya kuncen gitu ya beliau. Ya betul sekali. Apakah di sekitar sini ini terlihat seperti pasar atau rumah yang berstana itu seperti manusia berwujud kita atau gimana itu, Beli John? Kalau menurut saya, penglihatan saya, Ya. sosoknya tuh hampir mirip seperti kita, tapi juga banyak yang berbeda. Karena di sini mungkin karena di sini kawasan hutan, cenderung sosoknya seperti hewan juga. Mungkin di sekitar pura ini dikelilingi oleh satu ekor naga yang memang mungkin diperintahkan oleh leluhur atau yang moksa di sini. Dan kalau sosok yang ada di sini, yang di atas, yang dibilang tadi tentang pasar itu kan, Ya. ini sosoknya hampir mirip dengan manusia, cuma mungkin secara berpakaian mungkin Beda ya. kurang rapi. Agak lusuh seperti itu ya. Lebih lusuh, ada yang nggak pakai baju, ada yang kamen atau celana atau kambennya tuh rombeng-rombeng gitu. Tapi juga ada, mungkin ini terkait dengan kastanya ya. Karena di dimensi lain juga ada kasta, mungkin dia tuh gusti atau memang pejabat atau gitu. Dan sosok yang ada di sini tuh ada juga yang kaya, ada juga yang miskin, sama seperti kita, Dan sepenglihatan saya juga di sini juga jalan, Oh, di sini ini berarti aliran sungai ini seperti jalan ya, Beli John ya? Jalur mereka juga. Mungkin teman-teman di luar sana, para sahabat milenial, di sini juga, masyarakat di sini juga ada yang bawa sepeda, bawa motor juga ada, tapi berbeda, tidak seperti motor yang ada di sini gitu. Mungkin lebih kuno atau lebih lusuh gitu, Dan kalau kalau setiap saya melihat ke atas ke Ya. timur ini, ya. lebih banyak lagi sosok yang yang hadir nih. Tadi mungkin ada beberapa, mungkin ada 15-an tuh, sekarang sudah semakin banyak karena memang tempat ini hawa manusia itu jarang Ya. jarang ada yang kesini, kecuali ada ada odalan, ada hari-hari suci gitu, makanya kesini gitu. Kalau hari-hari biasa mungkin jarang lah, karena kebunnya memang jauh di atas. Ya betul. Berarti di sekitaran atas ini udah mulai ramai yang menonton kita ya, Bi ya? Iya. Tapi beliau yang ada di sini ini nggak bakalan berani mengganggu, Bi. Iya. Karena kita nggak bakalan mengganggu, karena kita sudah sembahyang atau sudah meminta izin kepada
Ida Betara atau Tuhan yang ada bersana di sini, agar kita dilindungi, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk atau entitas-entitas yang ada di sini. Berarti dari gapura ini ada berapa dimensi kira-kira Beli John? Kalau Maksud di- saya begini, ini kan gapura. Ya. Untuk di puranya ini apakah makhluk itu ikut juga bersemayam di sana atau tempatnya berbeda dengan pura yang di sini atau bagaimana Beli John? Berbeda Bi. Dengan makhluk yang di atas Ya maksudnya betul. beda sekali. Tapi gini Bi, ini kalau di dimensi lainnya beliau juga kalau ada feodalan atau ada ayah-ayah di sini juga beliau membantu Bi. Oh ikut membantu juga ya. Membantu juga, Bi. Membantu juga dan yang lihat ada seperti itu mata besar di sini tuh, di sebelah sana ada dua menengok kita gitu kayak itu seperti menengok. Melihat ya. Mungkin sosok ini saya lihat tuh perawakannya tinggi besar tapi tidak terlalu besar sekali, mungkin tinggi segini lah, ini Ya. itu kepalanya besar berbulu apa namanya, telinganya tuh besar gitu turun ke bawah, dan matanya tuh apa namanya, Lebar mungkin agak gede. matanya tuh jatuh ke bawah gitu, Mm. itu ke bawah gitu, dan hidungnya tuh lebar ke samping gitu. Apakah makhluk seperti itu, sosok seperti itu tuh mengganggu manusia biasanya Beli John atau gimana Beli John? Ya seperti yang saya bilang tadi, Bli. Sosok-sosok yang seperti ini sama seperti kita. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang tidak. Tergantung kita sekarang menanggapi dan kita bermain atau menjelajahi tempat mereka. Kalau kita sudah dengan izin, dengan apa namanya, dengan format atau sudah dengan sesuai apa namanya, aduh, ya, sesuai dengan apa ada. Dengan yang kita jalanin seperti itu. Sesuai dengan apa namanya, izin dari tempat ini, misalnya itu Banten atau berharapan di sini, Ya. pasti kita tidak diganggu gitu. Hmm. Sama sekali sih sebenarnya kalau sosok-sosok yang sini cuma menonton nih, karena cahaya kita kan memang besar nih, banyak gitu bawa cahaya sini, karena tempat ini memang tidak apa namanya, tidak ada lampunya, kecuali ada hari raya atau feodalan baru dihidupin. Seperti tadi sekarang udah mati lampunya. Oke, sahabat Nusantara, mungkin segitu aja sih ya Beli ya penelusuran kita malam hari ini. Mungkin kalau ada salah kata atau tutur yang tidak enak, mungkin karena saya manusia biasa juga dengan Beli kameramen yang Munas Sinampura, atau minta maaf buat teman-teman semua, buat Ida Betara, Betari, atau yang berstana di sini. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Buat teman-teman sahabat milenial, jangan lupa subscribe channel KS Nusantara, jangan lupa hidupkan logo. Oke, see you next time.